Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di podcast Do You See What I See bersama saya Mr. Popo. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga desa Sukawedi yang masih setia menyimak hingga podcast Do You See What I See telah tayang hingga lebih dari 300 episode. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh kontributor cerita Do You See What I See yang telah mengirimkan cerita yang gak habis-habisnya menghibur kita semua dalam keadaan yang mencekam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memilih 10 cerita yang menurut saya cukup membekas ketika saya mengedit. Nanti juga akan ada versi pilihan dari Mas Ruli dan Mbak Devi selaku editor yang lain. Tapi kali ini saya akan memilih 10 cerita ini. Nah, singkat cerita ya, dari sekian banyak cerita yang masuk itu, saya memang di awal-awal sering banget ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena saya juga nggak pernah dengerin cerita sebanyak ini dan seserem ini. Nah, makanya dulu di awal-awal saya sering mengedit itu pagi hari. Kalau sekarang sih ya udah lumayan berani. Jadi ya kadang-kadang malam-malam. Ya tapi kalau takut ya tetap aja ngeditnya tetap pagi. Nah, cerita-cerita ini nih yang membuat saya dulu sempat kebayang-bayang ketika dengerin ceritanya, ketika mengedit dan setelahnya. Nah, kita langsung mulai aja episode pilihan saya. Ini adalah episode pertama. Pilihan saya adalah nomor 5. Di episode nomor 5 ini adalah cerita dari Mbak Kamanindita, seorang kontributor senior yang ceritanya udah banyak banget. Nah, ceritanya di episode 5 ini berjudul Hunian Eksklusif. Menceritakan tentang pengalaman Mbak Dita ketika dulu kuliah dan tinggal di sebuah kos elit yang sangat creepy. Nah, ceritanya sih ya seputar kos-kosan, tapi rasanya serem banget itu kos-kosan. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak, bisa langsung loncat ke episode nomor 5 mendengarkan hunian eksklusif. Berikut cuplikannya. Jadi dia madep ke barat lagi mainin rambutnya, dia menggerai-gerai rambutnya gitu, kayak iklan sampo gitulah. Terus aku masih posisi ngunci pintu nih, jadi aku membelakangi dia. Aku mikir, ini gimana nih, beneran nih ada kuntilanak nih, gimana nih. Kalau aku masuk kamar berarti semalaman utuh aku sendirian dan gak ada yang bisa nolongin, gak ada temen sama sekali kalau nanti aku kenapa-napa dalam hati. Terus tapi kalau aku balik badan dan nekat ke kamarnya Mbak Galih, berarti aku harus ngelewatin posisi dia berdiri saat itu. Nah, masuk ke pilihan nomor 2, yaitu episode nomor 22 yang berjudul KKN Louis Goong dari Timot Anantia. Ini adalah cerita pertama KKN yang rilis di Do You See What I See, yang kemudian disambung sama banyak cerita KKN selanjutnya. Cerita kali ini, Timot bersama teman-temannya menceritakan pengalamannya ketika melakukan kegiatan KKN di daerah Louis Goong. Ceritanya, ya ampun, baru dengerin aja nih ya, sebelum diedit itu udah serem banget. Makanya, karena ceritanya sangat menarik untuk diikuti, saya tidak memberikan editing yang banyak. Artinya tidak ada back sound, tidak ada sound effect. Tapi di situ sudah membuat saya pribadi sebagai editornya dan juga yang mendengarkan, terbawa suasana seremnya. Karena ada satu adegan di mana Timot berhadap-hadapan dengan
Mr. P alias ngocop alias pocong. Berikut cuplikannya. Gue kebangun, gue melek dan gue ngeliat Ica itu jalan menuju ke kamar mandi belakang yang ada sumurnya. Pas gue mau teriak gue bangun, gue tuh gak bisa, badan gue itu kayak ditahan, apa ya, gue tuh bisa ngeliat Ica, gue tuh bisa ngomong Ica gitu, tapi tuh gak keluar suara gue. Cerita nomor 3 ini saya pilih adalah episode nomor 49 yang berjudul Besuk dari Mas Raden Ruli. Tidak lain dan tidak bukan adalah editor dari Do You See What I See. Dari dua cerita yang dikirimkan, yang dua cerita awal yang dikirimkan oleh Mas Ruli ini spesial banget. Kenapa? Karena gara-gara dua cerita ini saya ngobrol banyak sama Mas Ruli, yang pada waktu itu orang-orang yang mengirimkan cerita, kontributor yang mengirimkan cerita itu hanya mengirimkan suara mentah. Tapi Mas Ruli mengirimkan sudah dengan full editannya. Dari sini saya tahu ternyata Mas Ruli adalah seorang produser radio yang memang kerjaannya adalah membuat hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, gara-gara cerita ini saya ngobrol banyak sama Mas Ruli hingga akhirnya Mas Ruli menjadi salah satu editor di Do You See What I See. Ceritanya ini adalah pengalaman dari Mas Ruli dan temannya dan juga ponakannya ketika melakukan besuk di sebuah rumah sakit di daerah Cirebon. Ceritanya sangat membekas banget. Jadi setiap kali saya ke rumah sakit membesuk orang, saya selalu teringat cerita ini. Berikut cuplikannya. Bertanya ke staf adminnya, Mas itu maksudnya apa ya? Ruangan C kok disilang gitu, dikasih tanda silang. Terus adminnya jawab dengan santai gitu ya, itu Mas ruangannya sedang direnovasi, sudah 2 hari tidak dipakai. Oke, cerita nomor 4 ini ada di episode 54 yang berjudul Which One dari Mas Bogit alias Mas Sigit. Ini juga cerita yang cukup viral pada waktu keluar. Hampir semua yang mendengarkan itu retweet, merepost, memberikan komen atas kejadian yang sebenarnya simpel banget ini. Jadi ceritanya tentang Mas Sigit yang sedang tinggal di rumah, kemudian ketemu adiknya, dan ternyata adiknya bukan adiknya, dan berkali-kali diprank sama sosok yang menyerupai adiknya. Sampai di akhir cerita ternyata masih diprank juga sama si demit yang satu ini. Ceritanya sungguh mengerikan karena ya masih di seputaran rumah yang barangkali bisa terjadi sama kalian semua. Berikut sedikit cuplikannya. Gue adik lo Mas, Agung. Kenapa sih lo? Dan saya bertanya, Agung, lo lihat orang di belakang saya nggak? Oke, masuk cerita nomor 5 di episode 64. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah mendengarkan cerita yang berjudul First Love dari Mbak Faye. Ini adalah cerita yang cukup membuat banyak orang sakit kepala juga. Dengerin ceritanya benar-benar, aduh, ini cerita yang berlatar belakang kehidupannya Mbak Faye ketika kuliah dulu di Jakarta sini. Dan dia berteman dengan seseorang bernama Mawar yang kemudian punya kekasih. Kekasihnya ini bukan manusia, alias lagi-lagi pocong.
Buat kalian yang belum pernah dengerin ceritanya, silakan simak di episode 64 yang dilanjut lagi di episode 119. Di situ judulnya First Love Extended Version ya, di 119. Nah, ini uniknya, ketika cerita ini tayang, kemudian kita mendapatkan DM dari kerabat Mawar yang diceritakan di sana. Yang kemudian cerita itu berkembang dan ternyata semakin mengerikan. Jadi jangan lupa saksikan episode ini, di episode nomor 64 dan 119. Bisa disaksikan di Spotify dan di YouTube. Berikut sedikit cuplikannya. Itu sangat mengerikan buat saya karena itu merinding saya. Karena itu jelas sekali di depan mata saya. Dan si Mawar pingsan. Akhirnya Mawar ini rame-rame kita bawa ke kamarnya dan pada saat dia sadar kita berusaha nyadarin dia, dan pada saat dia sadar dia nangis, dia bilang enggak. Oke, masuk cerita nomor 6. Ini adalah cerita nomor 73. Sebuah episode berjudul Annie dari Mbak Zillerman. Ini adalah cerita mengenai pengalamannya Mbak Z ketika di kampungnya dulu. Ada salah satu penduduk yang tetangganya yang meninggal, kemudian satu kampung diteror sama jin yang menyerupai tetangganya itu. Lihat ya, satu kampung diteror. Berikut cuplikannya. Sampai selesai hari ke-7 pasca meninggalnya, saya masih mendengar cerita-cerita warga tentang almarhum. Ada yang melihatnya duduk di teras salah satu rumah yang memang semasa hidup jadi tempatnya nongkrong. Lalu ada yang melihatnya sedang nyapu halaman rumah di waktu subuh. Ya, cerita nomor 7 pilihan saya itu di episode nomor 81. Lagi-lagi sebuah cerita dari Mbak Faye yang berjudul Siska. Kali ini Mbak Faye membawakan sebuah pengalamannya dia ketika dia kuliah dulu. Dia sempat menginap di salah satu rumah kerabatnya. Dan di sana dia bersahabat atau berteman, bermain di kamarnya dengan salah satu keluarganya yang bernama Siska. Yang ternyata Siskanya ini bukan Siska yang itu, tapi Siska yang mana? Mengerikan banget ya pokoknya. Simak ceritanya, cuplikannya berikut. Dan pada suatu hari pembantunya tante saya ini membunuh anaknya dengan cara dia masukkan ke dalam sumur di belakang rumah. Selanjutnya ini adalah cerita nomor 8 dengan episode nomor 84 yang berjudul Pamit. Sebuah cerita dari Mbak Rara Aywara yang ketika mau mengirimkan cerita ini, saya banyak diskusi dulu sebelum cerita ini tayang dengan Mbak Rara. Karena pengalaman ini unik luar biasa. Ini sebuah kejadian masa kecil Mbak Rara ketika omnya meninggal. Setelah itu ada kumpul keluarga. Dan di sana mereka semua bertemu dengan sosok yang menyerupai omnya. Semua keluarga melihat, semua keluarga histeris. Ini sebuah cerita yang mengerikan sekaligus sedih juga ya. Kalian bisa simak di episode 84 berjudul Pamit dari Mbak Rara Aywara. Berikut cuplikannya. Nah, pas aku lihat omku yang udah berdiri di depan anaknya itu cuma diem. Jadi sosok
yang kayak omku tuh cuma diem lama gitu. Terus gak lama tiba-tiba sosok itu nyium ponakanku dong. Jadi kejadian tuh kayak slow motion gitu loh. Ya, cerita ke-9 pilihan saya itu ada di episode 95. Sebuah cerita yang berjudul Perias Pengantin dari Mbak Fani Anastasia Chandra. Mbak Fani adalah seorang makeup tradisional artis ya. Dari pengalaman cerita yang pertama ini, kemudian ada cerita-cerita yang lain yang berhubungan dengan profesinya sebagai perias tradisional. Kali ini karena ada ritual yang dia lakukan, karena hubungannya dengan ritual tradisional ya sebelum menikah, Mbak Fani dan ibunya mengalami sebuah kejadian yang sulit dilupakan bagi dia. Dan kita yang mendengarkan juga, waduh, terngiang-ngiang terus. Berikut cuplikannya. Dia kayak ngelihat ke arah nyokap gue langsung ngeliat ke nyokap gue, dan nyokap gue pandang-pandangan mata dengan bayangan yang di cermin itu. Itu kayak gue kayak, tahu nggak sih, gue kayak lepas banget. Padahal gue lagi ngerias itu. Oke, yang terakhir cerita pilihan saya adalah cerita nomor 118. Sebuah cerita dari Mas Kholil yang berjudul Pekerja. Ini adalah sebuah pengalamannya Mas Kholil ketika dulu sekolah di sebuah pesantren terkenal yang banyak cerita horornya. Cerita ini berkisah tentang kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja yang sedang membangun di pesantren tersebut. Setelah kejadian itu, seluruh sekolah diteror sama sosok yang sebelumnya menyerupai pekerja yang mengalami kecelakaan kerja itu. Ceritanya mengerikan banget, dan sebelumnya Mas Kholil ini bercerita dulu sebenarnya di sebuah tulisan. Jadi sebelum dinarasikan, Mas Kholil bercerita dalam sebuah tulisan dan ceritanya luar biasa mengerikan. Dan gara-gara cerita ini ada cerita lanjutannya lagi dari Mas Kholil. Simak ceritanya berikut. Akhirnya teman kita ini nggak kuat, buka mata lah gitu. Nah, si Abinya ngomong, kamu tahu ya tadi Abi masuk? Kamu lihat ya? Ya, tadi adalah 10 cerita pilihan saya. Cerita tersebut cukup membekas di ingatan saya, baik ketika ngedit, ketika menambahkan background, menambahkan sound effect, dan berhari-hari setelahnya, bahkan sampai sekarang. Saya sampai nggak bisa lupa detail ceritanya. Dan cerita itu adalah cerita-cerita yang menarik buat saya. Bukan berarti cerita yang lain tidak menarik, tapi karena saya yang ngedit sendiri cerita ini, cukup memberikan rasa yang membekas buat saya. Nanti setelah ini akan dilanjut sama pilihan dari Mas Ruli dan Mbak Devi untuk cerita-cerita pilihannya mereka. Jadi simak terus podcast Do You See What I See, sebuah channel yang mungkin pada saat ini adalah channel yang mempunyai cerita horor paling banyak dan masih terus bertambah. So, stay tune terus di podcast Do You See What I See, baik di Spotify maupun di YouTube. Jangan lupa like, share, subscribe, dan rekomendasikan podcast ini kepada teman-teman kamu supaya ceritanya terus bertambah dan cerita-cerita ini terus menyebar di semua penduduk desa Sukawadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.